Hello Sobat Pedia, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan berbahagia. Baiklah, kali ini tim Pedia akan membahas Islam barbar. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kami ingin memojokkan agama Islam. Namun, berikut penjelasannya. Islam barbar. Tahukah kamu soal Islam dan barbar? Kata barbar adalah sebutan orang Eropa untuk suku bangsa dari Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sekitarnya. Suku barbar mengenal Islam sejak era Khilafah Umayyah. Setelah mengenal Islam, mereka menjadi bagian dari tentara Islam yang tangguh. Pada tahun 711 Masehi, seorang komandan perang dari suku barbar dikirim ke pesisir selatan Spanyol. Dia bernama Tariq bin Ziyad. Dia mendirikan kamp di dekat gunung yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Tariq alias Gibraltar. Satu persatu wilayah Spanyol takluk di tangannya. Kemudian masuk dalam kekuasaan Khilafah Umayyah. Kisah itu menjadi momen pahit orang Eropa yang tak mudah mereka lupakan. Di dalam kekuasaan Islam, Spanyol mengalami kemajuan pesat selama ratusan tahun. Di saat bersamaan, wilayah Eropa Tengah berkubang dalam abad kegelapan. Tahun 1100-an, penguasa Muslim di Andalusia melemah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh negara Kristen sekitarnya untuk merebut wilayah makmur itu. Namun, mereka terpaksa harus menelan pil pahit untuk kedua kalinya. Lagi-lagi, bangsa barbar pimpinan Yusuf ibnu Tasifin datang menyelamatkan. Mereka menamakan diri Gerakan Murabitun, yang berarti orang-orang yang berpegang teguh pada syariat. Sudah menjadi pola sejarah bahwa ketika dunia Islam mengalami kemunduran, ada sekelompok umat yang mengajak kembali kepada ukhuwah dan syariah. Kemudian mereka pasti menang. Bangsa barbar sebelum masuk Islam adalah taklukan Romawi, tapi setelah mengenal Islam, mereka berbalik menjadi penakluk mantan penjajahnya. Dendam kesumat ini menjadikan orang Eropa menggunakan istilah kaum barbar dalam konotasi negatif. Jadi, Islam barbar faktanya adalah pasukan Muslim yang mampu menaklukkan Eropa, kemudian mengubahnya dari negara tak beradab menjadi negara beriman penuh kemajuan. Sekali lagi, kisah Tariq bin Ziyad merupakan buah dari kebijakan-kebijakan kerajaan Umayyah yang seolah dilupakan para pembencinya. Bagi bangsa Eropa, tentu saja kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka, sebagaimana tergambar pada kemajuan kota Cordoba. Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Kediktatoran dan hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian.
Jasa-jasa Tariq bin Ziyad dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq. Oke Sobat Pedia, terima kasih telah menemani dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada kritikan dan masukan, silakan komen. Terima kasih.